Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man ja'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babil rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidhu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman yassarallahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, hadirin, wabil khusus kepada para segenap sesepuh di pada tempat ini yang saya muliakan, juga orang tua saya Bang Pak Madani beserta orang tua saya lainnya yang mana tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang pertama, yang pantas tatkala kita duduk di satu tempat yang penuh kebaikan, yang penuh akan barokah, dimanapun terjadi ataupun kita mendapatkan satu kebaikan, itu seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Artikulasi syukur sendiri itu bermacam-macam. Paling tidak keluarlah kalimat tahmid daripada kita punya lisan, seperti ungkapan alhamdulillah. Karena wajib kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita bersyukuri atas pemberian Allah itu tidaklah terpaku pada satu pemberian Allah yang sifatnya jasmani saja, pemberian Allah yang sifatnya hanya materi saja, bukan. Akan tetapi ada suatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkadang Allah memberikan itu tanpa kita sadari, padahal itu manfaat dan faedahnya begitu sangat besar. Contohnya salah satunya duduknya kita di majlis ilmu. Ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama yang mengatakan tidak akan datang duduk di satu majlis zikir ataupun majlis ilmu melainkan orang-orang itu telah dicatat oleh Allah sebagai orang-orang untuk mendapatkan pemberian pada waktu itu. Kita bersyukur kepada Allah. Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah. Dan tingkatan syukur yang lebih di atasnya lagi, itu tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi apa? Tergeraknya kita punya hati, ingatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan adalah wujud syukur yang sesungguhnya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan bersyukur oleh Allah. Nabi Musa berkata, ya Allah, bagaimana caranya aku bersyukur kepadamu? Ingatlah kepadaku wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Itu adalah tarbiyah atau pendidikan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Allah. Itu tanda yang merupakan satu kedudukan dan tingkatan ilmu yang khusus, bahwa sesungguhnya kalimat syukur itu bukan hanya teruntainya kalimat tahmid dari lisan kita, akan tetapi bagaimana caranya kita mencondongkan hati ini senantiasa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya di sini oleh Pak Madani disuruh menggantikan Habib Nur. Itu sangat tak layak sebenarnya. Tak layak, Pak. Contoh yang sangat sederhana. Misalkan kita mau sewa mobil, butuh mobil, yang dibutuhkan itu sekelas Alfa. Ini contoh yang sangat sederhana. Kebetulan Alfa-nya tidak ada, minimal kan Fortuner, Pak. Minimal. Ini apa?
mungkin di kelas sebelumnya. Ya. Jadi tidak layak apabila saya datang ke sini untuk menggantikan posisi beliau. Cuman yang jelas alasannya sebagai penyambung istiqomah daripada beliau. Saya niatkan datangnya saya di sini itu adalah sebagai penyambung keistiqomahan guru kita bersama Habib Nuh bin Ja'far Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesehatan zahir dan batin. Baiklah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mukadimah tadi saya ada mengutip ayat daripada surah Al-Maidah ayat 35 yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk sampai kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, dan bermujahadalah, berjuanglah di jalannya Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Perantara berbicara tentang wabtaghu ilaihil wasilah, carilah perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud wasilah itu adalah perantara bagaimana caranya amaliyah kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artinya perjalanan kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mengutip hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi man yassarallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan-jalan di dalam yang mengandung ilmu, Allah mudahkan jalan-jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai kepada surganya Allah itu bahasa tren, bahasa yang sudah sangat familiar. Siapa yang tidak kenal dengan bahasa surga itu sendiri? Untuk sampai kepada surga tersebut, kita itu butuh perantara, butuh wasilah. Apabila dengan duduknya kita di sini setiap bulannya duduk bersama seorang alim, seorang ulama, al-ulama, yang dimaksud al-ulama itu adalah al-amilin, adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Seperti guru kita Habib Nuh bin Ja'far Al-Haddad, jelas beliau sudah selayaknya, sudah layak untuk kita jadikan wasilah. Mengapa? Berbicara dari sanad keilmuannya yang pertama sudah jelas. Berbicara dari sanad keilmuan. Yang kedua, beliau adalah keturunan Sadah ataupun keturunannya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi. Apabila kita ingin mencari seorang guru ataupun ingin mencari seorang yang dijadikan wasilah, maka kita harus mengetahui kadar bebek dan bobotnya. Sanad keilmuannya sudah jelas. Beliau adalah salah satu murid daripada Habib Umar bin Hafid, yang kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala tingkatan ubudiyahnya seorang ulama sudah tidak diragukan lagi. Jadi apabila kita senantiasa berpegang kepada yang sudah kita jadikan sebagai wasilah, maka istiqomahkanlah. Kita harus meminta kekuatan agar kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah di jalan. Dalam artian, kalau kita sudah menempuh satu jalan, maka di situ harus ada yang mujahadah. Mujahadah itu apa? Melawan segala bentuk apapun yang akan menjadi penghalang daripada rutinitas kita. Iya. Kalau orang berjalan kepada Allah, Pak, kalau orang menjalani suatu majlis taklim ataupun majlis zikir, ada musuhnya, Pak. Ada musuh. Pasti ada punya musuh. Ya. Musuhnya itu bukan orang yang menghalangi datang, apa yang ribut-ribut mengadakan, bukan itu, Pak, musuhnya. Akan tetapi apa? Musuh yang begitu besar adalah musuh yang berkamuflase di dalam diri kita. Wajahidu fi sabilihi, bermujahadalah di jalannya Allah maksudnya. Itu artinya apa? Kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus memperjuangkan apa yang selama ini kita bangun. Yang pertama, musuhnya itu apa? Terkadang musuh itu menyerupai malas. Udah nyampe malam Kamis, Pak, ada aja alasannya. Badan pegel, ya kan, perut mules. Itu terkadang
mulesnya dikit. Aduh, kayaknya ini sakit perut kayaknya nih. Udah dibuat dulu. Padahal tidak seberapa. Seperti itu. Itu adalah hawa nafsu, berwujud daripada rasa malas. Seperti itu. Kalau awal-awal malas tidak, Pak. 1, 2, 3 kali pertemuan mungkin malas tidak. Nanti ketika sudah berapa kali pertemuan, tandanya kita itu mau mendapatkan kesuksesan, itu pasti diberikan satu ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan orang sekolah, Pak, kok tiba-tiba dapat ijazah kalau tidak ikut ujian, macam mana? Ya mungkin ijazahnya nembak mungkin, begitu. Ya, legalitasnya harus dipertanyakan. Seperti itu. Jadi ketika berjuang, kata Syahru terbiasa man lam yujahid lam tusyahid. Barang siapa yang tak berjuang maka tidak akan merasakan bagaimana rasanya itu kemenangan. Ya, manfaat daripada majlis ilmu itu begitu sangat besar, Pak. Banyak riwayat-riwayat baik itu dari hadis. Alaikum bimujalasatil ulama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapkanlah kalian untuk duduk bersama para ulama. Ya. Wastima'i kalamil hukama, dan benarkan kalam-kalam orang yang ahli dalam hikmah. Innallaha yuhyil mauta yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinari hati yang mati itu apa? Dengan cahaya hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu begini, Pak. Sesuatu yang sumbernya dari Allah, yang mana tatkala hikmah itu masuk ke dalam hati perorangan, maka perorangan tersebut itu pasti akan mempunyai jalan yang mana jalan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Ustima'il kalamil hukama. Hukama itu siapa? Orang yang punya ilmu, Pak. Seperti guru kita yang setiap malam Kamisnya datang ke sini. Beliau adalah ahli hikmah. Yang di dadanya itu hikmah. Ilmu yang beliau bawa ke tempat kita itu adalah hikmah. Seperti itu. Kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak, Pak, manfaat-manfaat daripada majelis ilmu itu banyak. Jadi untuk dijadikan wasilah, maka salah satu thariq ataupun jalan untuk dijadikan wasilah untuk sampai kepada Allah, majelis ilmu ini merupakan adalah salah satu thariq yang sangat baik dan sangat cepat untuk menyampaikan kita punya hajat, apapun hajatnya. Ya, fadilahnya majelis ilmu itu sangat besar. Apabila kita menjadi orang-orang yang berwasilah kepada majelis ilmu, maka sesuai dengan anjuran Allah, wajahidu, berjuanglah, berjuang lawan rasa malas, tingkatkan rasa keistiqomahan kita untuk bermajelis taklim. Nanti setelah kita menjadikan wasilah majelis ini dengan bersandar wasilah kepada guru yang sudah jelas keilmuannya, maka disitulah menjadi sebab segala sesuatu bentuk apa yang tertutup itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Kita ambil secara umumnya urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat itu akan Allah berikan sesuai dengan takaran yang layaknya kita terima. Kalau kita tidak mempunyai bimbingan di dalam hidup ini, segala sesuatunya kita kerjakan semena-mena, Pak. Kalau kita tak punya guru, hidup ini ngawur. Tidak ada yang mengarahkan. Kita punya jalan bagaimana seharusnya kita berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita punya guru, ada yang mengarahkan, Pak. Butuhnya seorang guru, pentingnya seorang guru. Ketika kita sudah menemukan seorang guru yang cukup baik dari bebek dan bobotnya, kita pegang betul-betul, Pak. Sampai kapan? Sampai kelak ya akhirat. Sampai kelak ya akhirat. Ya. Kalau zaman sekarang ini kan, Pak, mustahil kalau Jibril datang menyampaikan wahyu kepada gitu. Ya, iya kan? Tiba-tiba ketok betul, Assalamualaikum, ana Jibril, ana menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan yang tidak ada zaman itu. Zaman itu sudah fasenya ditutup oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kita ingin menerima keilmuan yang bersumber dari Allah,
yang jatuh Allah turunkan kepada dadanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus punya guru. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ya. Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana rahmatullah dah." Aku rahmat yang dihadiahkan. Apakah nanti Jibril akan langsung menyampaikan wujud hadiah yang dikatakan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mustahil. Berarti kita harus mencari ada tanda. Bagaimana caranya kita untuk menyusul hadiah tersebut? Hadiah yang berbentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui ruhaniyahnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui ruhaniyahnya para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama yang hakiki itu, Pak. Ulama yang hakiki. Ulama yang hakiki itu bagaimana artinya? Yaitu adalah ulama yang betul-betul berjalan di jalannya Allah dan Rasulnya, menyampaikan segala bentuk pengetahuan yang selayaknya itu disampaikan oleh baginda Rasul, oleh pelantaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ingin memahami satu pemahaman terhadap pengenalan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keilmuannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak punya guru tak bakal sampai, Pak. Tak bakal sampai. Sudah dikatakan oleh Rasulullah, "Nahmul wasilah wal uslah ila ridwanillah." Kami, kalimat nahnu yang digunakan, bukan ana. Nahnul wasilah, kami adalah perantara. Siapa? Aku dan ahlul baitku, kata baginda Rasul, dan keluargaku, sahabatku, para ulama-ulamaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi wasilah dan penyampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti lain daripada surga itu adalah ridwanillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang kita lewati ini sudah benar. Jalan yang sudah lewati, yang kita sudah tapaki ini sudah benar. Memang banyak aturuk ilallah kal anfasil khalaiq. Jalan-jalan menuju kepada Allah sebanyak nafasnya para makhluk. Mau pilih jalan yang mana kita? Mau pilih jalan yang mana? Mau pilih guru yang bagaimana kita untuk kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu bentuk amaliyah ibadah yang bermanfaat, yang Allah terima, itu pasti akan mendekatkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita solat kita itu harus lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majlis, otomatis majlis yang kita jalan itu harus membuat kita itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Ustaz ciri-cirinya kalau kita itu dekat kepada Allah? Cara-caranya seseorang itu sudah mendapat ridho daripada Allah. Tanda-tandanya saja, Pak. Kalau kita mudah bermaksiat, itu tandanya kita itu dalam murkanya Allah. Kalau kita mudah beramal soleh, itu tandanya kita itu sudah berada di dalam wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, Pak. Pertanyaannya, seperti apakah nilai ibadah kita? Bukan dalam artian kita mencari supaya kita mendapatkan nilai-nilai yang istimewa dalam ibadah, bukan. Karena akan tetapi ibadah itu untuk membuat diri kita itu istimewa di sisi Allah. Kita manusia, Pak, mencapai kualitas ciptaan yang paling sempurna. Allah berikan akal kepada kita. Allah juga berikan hati, bisa mentalaah, bisa menerima ilmu. Apakah kita beribadah hanya semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada nilai plusnya sama sekali. Waktu masuk zuhur pergi ke masjid, Allahu Akbar, sering makmuman. Habis itu begitu juga, pulang terus dari umur 10 tahun sampai umur 40 ataupun lebih. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bangga terhadap kita punya ibadah? Jangan bangga dulu, Pak. Selain manusia ada yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kitab namanya Hayawanul Kubra. Ya, itu perihal-perihal hewan ini ceritakan dalam kitab itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjatuhkan ibadah itu kepada manusia saja, Pak. Ada binatang-binatang yang beribadah.
Seperti keterangan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kitab Imam Al-Ghazali, ada ulat merah. Kata Nabi Daud alaihissalam, wahai ulat, apa? Di dalam prasangkanya Nabi Allah berkata dalam hati seperti ini, apa manfaatnya Allah menciptakan ulat ini? Seakan-akan tidak ada manfaatnya. Tiba-tiba seekor ulat merah itu berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika siang malam aku berzikir ini 1000 kali, 1000 atau berapa kali. Ketika malam aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ Nabi Allah alaihissalam seakan-akan apa? Ini bukan dalam artian seorang nabi itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena nabi yang di awal zaman itu akan menjadi uswah di akhir zaman. Itu contohnya apa? Supaya kita itu tidak boleh memandang sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya tidak dalam kesia-siaan melainkan dalam kemanfaatan. Ya. Jadi keterangan dalam kitab Hayawanul Kubra itu mengatakan bahwa sesungguhnya seekor ulat. Siapa yang enggak tahu ulat? Mas, kalau dekat sama ulat gimana, Mas? Beli ya, beli, dah tahu ya, ulat dulu. Ternyata ulat ini di dalam kitab itu dikatakan menjadi kelompok makhluk yang dikucilkan. Kelompok makhluk yang dikucilkan. Jangankan diambil Pak, dekat saja. Kita mungkin di alas kandang ataupun di sapu. Seakan-akan kita memandang hina kepada ulat tersebut. Akhirnya apa? Sekelompok ulat lari dari keramaian masuk ke tengah hutan. Di hutan pun masih dianiaya Pak, ulat. Akhirnya apa? Melalui instingnya diberikan nilai-nilai makrifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulat itu melakukan suatu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja seperti berpuasa. Setelah beberapa kurun waktu lamanya ulat itu bermujahadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulat mampu merubah dirinya menjadi seekor kepompong. Ini bukan dongeng, Pak. Ulat menjadi kepompong ini bukan dongeng. Ini ada riwayatnya. Setelah menjadi kepompong, ulat lalu menjadi kupu-kupu. Ketika ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu, siapa yang tak senang sama kupu-kupu? Misalkan abang ini masuk kupu-kupu yang indah, kalau bisa kesini mampir di tangan saya. Itu keinginan kita. Mengapa? Saking indahnya kupu-kupu. Padahal awalnya ulat, Pak. Apakah ibadah kita sudah seperti ulat yang sudah meraih suatu kedudukan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang nilai ibadahnya bermanfaat pasti diberikan kedudukan yang istimewa oleh Allah. Tidak mungkin orang yang ahli ibadah itu dihinakan oleh Allah. Tidak ada sejarahnya. Orang yang ahli dekat kepada Allah, ahli taqarrub kepada Allah itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya. Kenapa? Allah Maha Adil. Apakah kita mau beribadah seperti ular? Ular beribadah, Pak. Tapi ular tidak bisa merubah dirinya. Ular tetaplah ular yang hanya mampu melakukan pergantian kulit di dalam setiap fasenya. Ada gak, Pak? Ular jadi ayam? Tak ada, Pak. Itulah ibadahnya ular kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengganti daripada kulitnya. Akan tetapi ular tetaplah ular. Sampai tidak takut dengan ular, Pak. Kalau saya kita ular sama-sama selamat, Pak. Yang jelas saya lebih selamat adik dari ular itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita nilai ibadah kita itu lebih istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadikanlah majlis taklim ini sebagai wasilah untuk lebih mengenal apa itu salat kita, untuk lebih kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih kenal lagi kepada siapa yang menjadikan kita itu Islam ataupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raih buah pengenalan ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Jangan dianggap tabu, Pak. Kalau zaman sekarang menyebut ma'rifatullah, ini aliran sesat. Ini bab ma'rifatullah, ini sesat. Energi, Pak. Ada yang seperti ini. Orang ketika bahas tentang ma'rifatullah,
Itu akan pemahaman yang begitu sangat tabu. Ma'rifatullah itu harus dipahami. Caranya bagaimana? Duduk di majelis taklim dengan seorang guru yang sudah kita kenal. Maka melalui guru itulah kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laulal marbi ma'araftu rabbi. Andai kan bukan kenal guruku, tidak akan ku kenal Tuhanku. Jadi seorang guru dan majlis taklim yang ada pada kesempatan malam ini seperti malam-malam yang selanjutnya ataupun yang selanjutnya itu dijadikan wasilah. Untuk apa? Untuk lebih kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bisa mengenal sedikit demi sedikit wilayah kekuasaan Allah, sifat-sifatnya Allah, sifatnya baginda Rasul dan sifatnya makhluk. Bukan apa Pak? Zaman sekarang kalau kita tak belajar ataupun belajar tapi salah belajar, kita ngaku Tuhan Pak. Ngaku Tuhan. Itu apa tandanya? Itu sudah keliru, sudah salah dalam pelajarannya. Kalau mengaku Tuhannya sih Pak, kalau mengaku Tuhannya Anal haq, anallah, tidak begitu, ngakunya tidak. Cuman tanpa disadari perbuatannya itu menyerupai Tuhan. Macam mana pula Ustaz? Perbuatan menyerupai Tuhan. Saya ni, kok tak ada saya, gantung ni tak pernah jadi kapok. Kok tak ada saya surau di sini tak terbangun. Kok tak ada saya palet sini ni kecil. Anai Pak. Pengakuan kalimat anai itu milik Allah Pak. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu apa? Ruang lingkup kekuasaan itu semuanya milik Allah. Ketika manusia mampu mengerjakan amal itu hanyalah perantara saja. Itu paling tidak kita sadar kalau kita itu makhluk paling tidak. Itu gunanya kita duduk lagi taklim seperti itu. Tak ada apa-apa yang tembak. Sifat anania selalu kita tunjukkan. Ana tak ana ya terus. Ini kok bukan ana tak bisa oke. Ana tak ana. Huma itu tak dipakai. Nah, dia mereka itu tak ada. Yang ada anak-anak ujungnya anak nahnu. Anak terus Pak. Oh bukan tak ada saya. Kemarin orang itu kelahi itu sama bini itu kok tak ada saya habis dan Tuhan. Itu kan tanpa kita sadar itu Pak. Ya kan? Jadi kalau kita mempelajari suatu pemahaman yang hanya yang sekedar apa? Dalam arti konkretnya itu hanya suatu bahasa-bahasa kebanggaan. Itu seakan-akan tidak masalah. Tapi kalau ditelaah betul-betul itu tidak baik Pak. Itu tidak baik kalimat seperti itu dikeluarkan daripada kita yang statusnya hanya sekedar seorang makhluk. Jadi saya tidak menyuruh tapi mengajak. Mengajak. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Apakah ada amal yang lebih baik daripada ketimbang mengajak seseorang itu kembali kepada Allah? Tak ada Pak. Wa amila sholihat wa qala innani minal muslimin. Mengerjakan amal-amal baik dan mengatakan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang selamat ataupun orang yang muslim. Jadi jalan kita gini. Apa yang ada dirawat. Dirawat. Dijaga. Wajahidu fi sabilihi. Yang berjuanglah di jalannya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak ikut majelis taklim berarti kita statusnya muta'allim, orang yang belajar. Kalau ada muta'allim berarti ada mu'allim, berarti ada orang yang mengajar. Di sini kita harus memahami Pak, kedudukan muta'allim dan kedudukan mu'allim, kedudukan orang belajar dan kedudukan orang yang mengajar. Pertama Pak, kita sadar bahwa kita seorang murid. Kalau hubungan kita kepada Allah, kita sadar bahwa kita seorang makhluk. Kalau hubungan kita kepada seorang makhluk, kita harus wajar mengaku sebagai murid. Akui guru itu murid, bukan bilisan, akan tetapi dengan iktiqad, keyakinan hati kita. Kalau semua murid kok ngaku bahwa fulan bin fulan, Habib Nuh itu guru saya, Habib Nuh guru saya. Akan tetapi pengakuan Habib Nuh itu bukan dari lisan kita. Yang membuat Habib Nuh itu mempunyai pengakuan kelak akhirat akan tetapi kita punya dan kita punya hati. Seperti itu. Banyak orang belajar ilmu tak manfaat. Kenapa? Karena merasa jadi guru juga. Mau ajarkan juga. Dikasih tahu mau kasih tahu. Dia ajar pun mau ajar. Makanya tak pandai-pandai. Seperti itu. Jadi kita harus sadar ada sekat yang membatasi kita.
Jadi maka betul-betullah kita menjadi murid. Supaya apa? Supaya ikatan kita kepada guru kita kelak diakui oleh guru kita sampai di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita saja, Pak. Misalkan kita punya anak ngaji kepada seorang guru Iqra. Totalkan, Pak. Ditotalitaskan. Ustaz, saya mau menyerahkan anak saya sama Ustaz, ajarkan Al-Quran. Jangan nanggung-nanggung, Pak. Jangan nanggung. Kedengaran gurunya marah, kena staf, kena berdiri, sudah dibawakan paham gurunya. Mau jadi anak soleh macam mana? Kalau kita mau menyerahkan anak-anak kita, Pak, bilang, Ustaz, di sini anak saya, anak Ustaz. Ketika nyampe ke rumah itu anak saya. Apa? Kita begini Rasul. Bapakmu 3. Setiap anak itu bernasabkan kepada 3 orang tua. Yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga kepada mertua. Ditanya firman walidain. Ditanya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Itu kalau ditakwil maknanya guru masuk di situ, Pak. Guru masuk. Seperti itu. Maka ada pertanyaan, Ustaz, siapa yang harus saya dulukan? Tatkala ibu saya beli bawang, menyuruh saya beli bawang ke toko. Ketika ketemu di simpang, guru saya nyuruh beli saya rokok. Siapa yang mau didahulukan? Ya enggak, ya itu perkayaan. Nanti gitu ya, baru begitu. Ya, ini kan mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Saya tak bisa banyak-banyak, Pak. Ya, nanti saya makin banyak ngomong, makin banyak salahnya saya. Nah, ini kan, saya minta maaf. Saya di sini hanya ingin menyambut keistiqomahan guru kita hingga para hadap. Kalau untuk pengganti beliau, saya bukan levelnya. Ya, bukan levelnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin mustahil rahmatillah. Ajal majid min salatan wa salaman ala man bidawar majillah. Allahumma sallim ya Allah fi dinina wa dunyana wa akhirana. Ibarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fariqul haq, ya kasifal ghaf, ya qani abdi wa fi wahab. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.